Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mengulas tentang modul digital marketing, yaitu bab 14 tentang email marketing. Apa sih itu email marketing? Pada penjelasan ini bahwasanya email marketing adalah sebuah tindakan atau aktivitas mengirimkan pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, ataupun informasi-informasi lain kepada sekelompok orang dengan menggunakan media email. Mungkin teman-teman semuanya pernah dapat ya email-email promosi, email-email informasi tentang sebuah produk yang itu sepertinya rutinitas ataupun kok tiap hari dikirim email terus ya. Nah, itu apakah email dikirim satu-satu atau seperti apa? Yang maka dari itu di bab 14 ini akan kita bahas, yaitu adalah salah satu tools yang bisa digunakan untuk email marketing, yaitu kita bisa mengirimkan pesan sekaligus dalam banyak orang seperti itu. Oke, salah satu tools yang dipakai dalam menggunakan email marketing adalah yaitu MailChimp. Seperti yang ada di buku ya, di MailChimp ini. Oke, namanya mailchimp.com. Kemudian kita bisa membuat akun, sign up akun. Oke, karena saya sudah masuk ke dalam loginnya. Ketika kita masuk, maka tampilannya akan masuk ke view dashboard. Nah, tampilannya akan seperti ini. Bagi teman-teman yang belum akun, mungkin akan harus membuat akun dulu. Disesuaikan informasi yang dibutuhkan, diisikan, kemudian login. Nah, ketika login atau masuk ke dalam akun yang sudah jadi, maka tampilannya akan seperti ini. Dimana ada beberapa fitur yang bisa dimiliki mungkin kita bisa menggunakan banyak fitur ya di sini, tapi fokus kita adalah bagaimana kita membuat email marketing atau bisa mengirim email dalam satu waktu dengan sekaligus ke banyak orang, banyak konsumen seperti itu. Pertama dan utama adalah kita cari dulu, ataupun yang harus kita ketahui adalah kita memerlukan kontak email daripada konsumen kita gitu. Pertama klik audience, kemudian audience dashboard. Nah, kemudian klik add your contacts. Nah, di add your contacts ini ada 3 pilihan yang kita bisa pilih untuk kita menentukan kita mau upload kontak email konsumen kita lewat mana gitu. Apakah barangkali kita punya data di luar, baik itu bisa dari Excel ataupun kita bisa nulis secara manual di copy and paste. Kalau ini adalah kita mengintegrasikan kontak email kita dengan beberapa aplikasi yang sudah terintegrasi dengan MailChimp. Contohnya, nah ini ada beberapa pilihannya. Oke. Sebentar. Kemudian ada upload a file, di mana kontak email konsumen kita itu sudah berada dalam database Excel gitu. Dan perlu diingat ketika kita nanti menggunakan Excel ini, ketika akan meng-save atau menyimpan Excelnya harus dengan format CSV agar bisa dibaca oleh MailChimp seperti itu. Nah, kita harus upload. Oke. Yang terakhir adalah kita bisa menggunakan menulis secara manual, copy and paste kita harus menulis manual seperti ini. Seperti itu. Setelah kontaknya sudah terupload, kita juga bisa memberikan form kepada mereka gitu, agar form yang telah diisi itu langsung masuk ke dalam MailChimp. Caranya klik audience, klik ini, kemudian kita buat yang namanya form builder. Select. Nah, kemudian di form builder ini kita bisa menemukan ada form yang sudah diformat sedemikian rupa untuk mengumpulkan email
konsumen seperti itu. Mungkin ini bisa kita taruh di web kita, ataupun kita bisa minta tolong mereka secara ini ya, dihubungin untuk mengisi form tersebut. Ini bisa kita ganti dengan form kepuasan ataupun form-form lain ya, agar sekaligus email konsumen itu masuk kepada MailChimp dan bisa kita gunakan atau kita bisa jadikan database untuk memberikan mereka informasi penawaran produk seperti itu. Nah, kita bisa juga sedikit desain ataupun sedikit mengganti-ganti kata-kata yang ada di sini. Ini adalah tulisannya search choice, di mana search choice ini adalah nama produk ceritanya ya, nama produk daripada yang saya gunakan saat ini. Ini bisa kita ganti, misal kita ganti toko sepatu gitu aja, toko sepatu. Oke, bisa diganti. Oke, sudah terganti. Kita juga bisa memberikan mereka pesan ya. Ini ada klik. Oke, mungkin kita kasih bantu kami agar lebih baik. Oke, harusnya bisa. Oke. Jadi di form paling atas ini merupakan pesan ataupun informasi awal ya, pemberitahuan apa sih form ini yang harus dilakukan seperti itu. Baik, setelah itu kita juga bisa mengganti part-part ataupun bagian-bagian yang ada di sini. Ini kan mungkin tulisannya bahasa Inggris, mungkin kita bisa ganti dengan bahasa Indonesia. Selain email address kita ganti menjadi alamat email Anda. Seperti itu kita save. Nah, ini kita ganti nama, ya tadi nama first name gitu aja ya, first name atau nama aja gitu. Kemudian mungkin ini kita bisa hapus ya. Kalau udah ada nama, kemudian first name-nya mungkin bisa kita hapus dengan cara kita klik minus, tapi kita harus menuliskan kembali delete karena ada perintah type delete to confirm. Kita klik delete. Oke, harusnya terhapus. Oke, kita hapus lagi. Kita harus menuliskan ya. Oke, mungkin yang menurut Anda kurang penting untuk ditanyakan kepada konsumen, Anda bisa men-setting tersebut. Kemudian ini address boleh kita ganti ya, addressnya dengan alamat. Oke, sudah ganti, dan kita bisa ganti untuk negaranya ya, agar lebih bisa membaca peta Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini remember birthday, ini ulang tahun mungkin kurang penting, nanti delete aja. Addressnya nanti itu ada, kita delete aja. Kemudian preferred format HTML. Oke, HTML aja. Baik, mungkin ini ada first name-nya, kita hapus saja. Oke, kita hapus. Oke, kurang lebih seperti ini form yang bisa kita kirimkan kepada konsumen untuk konsumen isi. Mungkin Anda bisa tambahkan apapun itu ya, misal saran kepada toko kami, ataupun masukan, ataupun yang lain yang bisa secara tidak langsung konsumen itu menuliskan emailnya kepada kita dan langsung masuk ke MailChimp, sehingga ketika kita memberikan promosi ataupun informasi-informasi produk itu langsung dengan mudah. Tidak usah seperti tadi ya, mengupload ataupun yang lain.
Kita juga bisa melakukan desain ini background ya, jadi backgroundnya bisa kita atur. Oke, harusnya bisa ganti. Nah, seperti itu. Oke, kembali. Nah, lalu bagaimana untuk membagikan form tersebut? Ini formnya, coba ya kita cek aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Email, kemudian apa ini akan jadi. Nanti kita bisa klik subscribe. Ini harusnya alamat emailnya muncul. Oh, ini kita klik hidden soalnya. Jadi kita harus klik visible biar mereka muncul. Oke, phone numbernya juga kita harus klik visible. Jadi kita bisa menghapus ataupun menyembunyikan daripada part-part yang ada di form tersebut. Oke, kita lakukan ya. Kita search ulang. Oke, udah muncul alamat, phone numbernya juga udah muncul. Klik button times. Oke. Mungkin ini bisa, bedanya form ini dengan form lain adalah ketika kita mengisi form yang ada di sini, ini akan langsung masuk ke MailChimp dan kemudian kita bisa gunakan email tersebut untuk sebagai database dan kita bisa gunakan untuk mengirim pesan-pesan informasi terkait produk kita. Selesai kita mengumpulkan alamat email, saatnya kita menuliskan sebuah email untuk konsumen kita. Oke, di sini ada tulisan create, kita klik. Nah, kita klik regular email dan desain email. Oke. Di sini ada pilihan to, from, dan subject dan konten. Dimana tuh adalah untuk memilih kontak email mana yang akan kirim email campaign Anda. Jadi tadi yang udah kita upload, kita bisa pilih nih mau pakai form atau mau dari mana yang khusus kita masukkan di sini. Mungkin ada konsumen khusus yang kita kategorikan sebagai konsumen yang loyal ataupun konsumen yang baru gitu. Kemudian ada from untuk memberi nama pengirim email ini. Nah, mungkin dari kategori konsumen tadi kita juga bisa memberi nama pengirim email berbeda-beda pada konsumen yang berbeda-beda juga. Kemudian subjek untuk memberi judul, subjeknya memberi judul email campaign ini. Kemudian konten untuk mengisi daripada konten email kita ini. Oke, pertama dan utama kita klik tuh ya, kita klik tuh untuk add SMA. Ini kita bisa memilih audience. Nah, kita bisa membentuk grup-grup tadi ya, barangkali ada konsumen yang kita khususkan sebagai ini, sebagai itu gitu. Oke, audience, kemudian from. Ketika kita belum mengisi, emang belum bisa untuk mendesain email ini, belum bisa mendesain email. Kita klik save ya. Oke, kita diklik edit design, audiennya source choice, toko saya yang tadi saya buat, all subscriber in audience. Oke, klik save. Oke, baru kita bisa menggunakan edit form. Nah, siapa yang mengirim? Kita bisa menuliskan nama toko kita. Saya beri nama source choice. Oke. Kemudian kita klik add subject. Subjeknya apa? Hanya
promo Juni, oke. Terus promo Juni aja. Ini nanti muncul di inbox ya. Jadi ketika kita menerima inbox email biasanya kan ada judul yang langsung muncul gitu. Kita klik promo Juni gitu aja. Oke, kita masuk ke desain email. Kita ada dua ya, ada classic or new builder. Mungkin kita klasik aja ya. Klasik, oke. Nah, kita juga bisa memilih template yang sudah disediakan oleh MailChimp ini. Ada beberapa templatenya. Untuk basic, oke, ada yang fitur ini. Mungkin mana? Oke, ini aja. Nah, di sini banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan untuk memberikan desain ataupun memvariasi daripada email kita. Ini kita bisa berikan logo. Kembali lagi. Oke, untuk logo kita bisa mengganti ataupun dengan cara klik Creative Assistant. Nanti kita akan masuk ke dalam ya. Nah, kita akan masuk ke dalam My Files or Instagram, Giphy. Nah, Giphy salah satu ini ya, memiliki fasilitas untuk kita bisa menemukan gambar-gambar yang menarik. Tentunya animasi kecil seperti itu. Upload tuh namanya My File, kita bisa add ya, upload. Nah, lalu agar kita bisa upload daripada logo foto kita. Oke, kita kembali lagi ya, harus seperti ini. Nah, kita juga bisa mengganti tulisan-tulisan yang ada di sini. Showcase your product. Oke, kita ganti from promo Juni. Kita ganti promo Juni. Mungkin stylenya bisa kita ganti juga. Bisa. Oke, Comic Sans. Ya, kita masih proses. Oke, promo Juni, mungkin kita stylenya bisa diganti ya, fontnya. Untuk ganti font di sini saja, bisa ganti Arial or Comic Sans. Nah, kita bisa add foto juga melalui fitur Creative Assistant tadi. Kita bisa upload di sini. Kemudian ini bisa kita bisa berikan informasi apa sih yang kita bisa berikan kepada konsumen dengan promo Juni, syarat dan ketentuannya, ataupun informasi-informasi lain yang tentunya konsumen itu merasa diperhatikan seperti itu. Dan ini adalah clickbait ya. Ini bisa kita gunakan untuk mengisi foto ataupun produk-produk pilihan ataupun produk bestseller pada bulan ini. Nah, yang utama adalah di sini ada klik start shopping. Nah, ini memudahkan konsumen untuk wah, cocok nih promo pada bulan ini. Nah, kita bisa langsung klik start shopping. Setelah kita selesai mendesain, kita bisa klik preview, kemudian enter preview mode. Nah, kurang lebih seperti ini, dimana tampilannya nanti ketika masuk ke dalam konsumen itu akan seperti ini. Ini ada desktop, mobile, ini ketika tampilan dalam HP, dan inbox. Nah, ini ketika masuk dalam pesan. Upgrade your account. Ya, tidak bisa ya, ini upgrade your account. Jadi memang ada fitur-fitur yang mungkin harus berbayar di MailChimp ya. Dan ketika kita mengirimkan pesan kepada konsumen itu pun
Jika untuk fitur gratis itu hanya beberapa kontak email saja. Untuk yang unlimited mungkin berbayar seperti itu. Kita bisa lihat ini klik start shoppingnya bisa diklik ya, gitu. Nah, klik start shoppingnya bisa diklik. Oke. Setelah selesai, kita bisa klik send attach to email gitu. Misal kita mengecek email kita tuh yang kita bikin tuh hasilnya seperti apa gitu, kita bisa menggunakan send attach to ini. Selanjutnya setelah yang kita buat ini jadi, kita klik continue, kemudian mereka akan proses dan ya kontennya ini terlihat belum jadi. Jadi ada beberapa part yang memang harus diganti, jadi belum bisa untuk kirim email. Kita harus edit kembali biar produknya atau desain email kita mau dikirimkan. Ini kita hapus saja ya, biar contohnya bisa. Kita coba promosi hadir kembali. Oke, kita klik continue, coba apakah bisa. Ya, jadi syaratnya harus ada 2 email yang ke upload ya, ada 2 email yang ke upload dan harus ada subscriber yang masuk seperti itu. Setelah kita selesai, biasanya di sini nanti akan ada klik bahwasanya email itu jadi. Nah, ini finish letter, schedule and send. Setelah konten ini jadi, maka akan ada klik send di sini. Kita tinggal klik send, ataupun kita bisa menggunakan schedule untuk mengirim kapan nih email kita ini, email marketing kita ini harus dikirim, atau setiap kapan email marketing ini kita harus kirim. Klik schedule atau klik send sekarang untuk langsung mengemail konsumen Anda dengan segera. Itu aja ulasan tentang MailChimp di bab 14. Terima kasih.